Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo koso di Kato Muji Channel. Perkenalkan gua Kato. Disinilah tempat gua akan sharing hal-hal unik, creepy, bahkan mungkin lebih sekali dari apa yang lu pernah sebut sebagai cerita biasa. Lebaran tuh emang momen buat ngumpul sama keluarga, ngobrol, ngalur ngidul, nostalgia. Tapi pernah nggak sih pas lagi kumpul ada satu cerita yang bikin semua orang tiba-tiba diem, fokus, dan akhirnya malah pada parno sendiri. Nah, di H+3 Lebaran ini gue kasih lo satu cerita yang bakal bikin lo mikir dua kali kalau mau kontrak rumah. Tapi murah. Cerita ini datang dari teman gue, sebut aja Andi. Kakaknya baru aja pindah ke kontrakan di Tambun. Harganya miring, tempatnya lumayan. Tapi masalahnya harga murah, kadang ada harga lain yang harus dibayar. So nggak usah panjang kali lebar lah ya. Ini cerita dari teman gue pas lebaran kemarin. Jadi, pegang erat-erat, semakin dalam, semakin gelap. Welcome to Kato Muji, where secrets unfold. Real crimes, haunted tales, stories unknown. Dive into the darkness, let the truth be shown. Kato Muji, the place where mysteries unknown. Jadi ceritanya gini, malam itu ya, gue nongkrong lah bareng teman-teman lama gitu, ngobrol, ngalur ngidul kayak biasa lah. Kalau cowok udah kumpul tengah malam, topiknya tuh nggak jauh-jauh politik lah, bola, ujuk-ujuk nyerempet teori konspirasi sampai para nabi. Udah emang begitu salahnya, mau diapain juga kayak kan. Nah, di tengah obrolan si Andi ini tiba-tiba nimbrung. Awalnya dia cuma dengerin kita lagi ngebahas bola, ngebahas konspirasi gitu. Terus tiba-tiba dia nimbrung gitu. Gue punya cerita nih sebenarnya. Ceritanya lumayan serem gitu. Ini tentang kakak gue yang baru aja pindah kemarin ini gitu. Terus dia juga bilang kalau ini ceritanya nyata gitu. Kejadiannya bener-bener dialami dan diceritain di keluarga gue. Maksudnya di keluarga si Andi itu waktu itu. Nah, karena gue penasaran dengan ceritanya ya, gue tanya ceritanya gimana, seremnya kayak apa. Karena gue udah biasa gitu dengar cerita serem gitu lah. Nah, dan mulailah waktu itu si Andi ini mulai bercerita gitu sama kami yang lagi nongkrong. Pada malam itu seingat gue sekitar jam 2 malaman lah kalau gue gak salah ya, waktu lebaran kemarin itu. Jadi si Andi cerita, kakaknya Mbak Rina, sebut aja, ini nemu kontrakan yang harganya murah banget buat ukuran Bekasi. Waktu pertama denger gue juga agak curiga. Maksudnya lu tahu lah harga kontrakan di Bekasi, mana ada yang murah kalau lokasinya masih enak. Si Andi ini cerita nih, katanya Mbak Rina ini dapat kontrakan di daerah Tambun Selatan apa Utara gitu. Rumahnya terletak di gang sempit yang cuman muat satu motor lewat. Setelah melewati gang itu ada jalan tanah sepanjang 50 meter yang harus dilalui belum sampai ke rumahnya. Nah, yang unik lagi nih, di belakang rumah masih ada area persawahan. Gila nggak tuh, Bekasi masih ada sawah, gym lah ya. Gue kira itu cuma mitos. Kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan dapur kecil di belakang. Luas bangunannya sekitar 60 meter persegi dengan halaman depan yang cukup untuk parkir 1 motor. Harga sewanya 15 juta per tahun, cukup terjangkau dibandingkan kontrakan lain di daerah tersebut yang rata-rata berkisaran antara 20 juta hingga 40 juta per tahun tergantung fasilitas dan lokasinya. Mbak Rina dan suaminya, Mas Budi, kita sebut aja Mas Budi, merasa beruntung mendapatkan kontrakan dengan harga tersebut. Mereka berpikir mungkin karena lokasinya yang agak masuk ke dalam gang dan kondisi rumah yang memerlukan sedikit perbaikan, makanya harganya lebih murah, itu pemikiran mereka. Setelah resmi menempati rumah itu, mereka mulai melakukan beberapa perbaikan kecil untuk membuatnya lebih nyaman. Tembok rumah dicat ulang dengan warna putih bersih untuk menghilangkan kesan kusam dan memberikan nuansa segar. Terdapat juga beberapa titik bocor di atap yang mereka perbaiki untuk mencegah kebocoran saat terjadinya hujan nanti. Beberapa pintu dan jendela kayu yang sudah lapuk diganti dengan yang baru untuk keamanan dan estetika lah gitu. Si Andi ini cerita. Dan terakhir, halaman depan yang sebelumnya ditumbuhi rumput liar dibersihkan dan ditata ulang. Bahkan mereka menambahkan beberapa pot tanaman hias untuk mempercantik tampilannya lah gitu, biar estetik
politik. Selama proses perbaikan ini, mereka mulai berinteraksi dengan tetangga sekitar. Tetangga-tetangga tersebut ramah dan membantu memberikan kesan bahwa lingkungan ini cukup nyaman lah untuk ditinggali. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal. Beberapa tetangga secara tersirat menanyakan apakah mereka merasa nyaman tinggal di rumah itu. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan tapi enggan untuk berbicara langsung kepada Mbak Rina dan juga Mas Budi pada kala waktu itu. Nih, Mbak Rina sempat bertanya kepada salah satu tetangga, Ibu Siti, tentang penghuni sebelumnya. Ibu Siti hanya menjawab singkat bahwa rumah ini sudah lama kosong dan pemilik sebelumnya pindah tanpa banyak penjelasan. Mbak Rina tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih fokus pada proses adaptasi dan penataan rumah barunya. Setelah semua perbaikan selesai dan mereka mulai merasa betah, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun perlahan-lahan mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Awalnya hal-hal kecil yang mudah diabaikan, tetapi seiring waktu kejadian-kejadian tersebut semakin sulit untuk dijelaskan dengan logika mereka pada waktu itu. Setelah beberapa minggu tinggal di kontrakan itu, awalnya semuanya biasa aja. Mbak Rina sibuk beres-beres, Mas Budi kerja seperti biasa, dan anak mereka, Latif, mulai beradaptasi sama lingkungan baru mereka. Tapi makin lama ada beberapa hal yang mulai terasa ganjil. Latif ini anaknya masih 5 tahun. Biasa ceria dan aktif, tapi setelah pindah ke rumah baru, dia jadi sering diam, mulai susah makan, susah tidur, dan yang paling aneh, dia sering banget ngelihat ke salah satu sudut rumah. Dan satu sudut ruangan tamu dekat lemari kayu peninggalan pemilik sebelumnya, yang kayaknya jadi favorit Latif buat ngelamun kalau ditanya. Dia cuma bilang, itu ada ibu-ibu loh di sana mah, gitu loh. Tanggapan dari si Latif, anaknya dari Mbak Rina pada waktu itu. Nah, awalnya Mbak Rina ini cuma mikir, palingan halu, namanya juga anak kecil ya kan, imajinasinya kan jalan terus. Tapi lama-lama makin sering. Setiap malam pas udah mau tidur, Latif sering nangis tanpa alasan. Kadang dia kebangun jam 2 atau jam 3 pagi, diam aja sambil ngeliatin pintu kamar. Sampai satu hari, Mbak Rina nemu Latif lagi ngobrol sendiri di ruang tamu. Mbak Rina nanya dong ke anaknya, kamu lagi ngobrol sama siapa gitu kan. Dan kalian tahu nggak jawaban si Latif waktu ditanyain sama emaknya waktu itu apa? Latif ini cuma senyum kecil dan jawab sama ibu. Dia tuh tinggal di situ mah. Mbak Rina ini mulai merinding nih, tapi masih berusaha mikir logis. Mungkin anaknya cuma kebanyakan nonton kartun atau lagi-lagi fase punya teman khayalan. Tapi lama-lama dia sendiri mulai ngalamin kejadian aneh. Awalnya cuman suara-suara kecil yang bisa aja karena sugesti. Pintu lemari kayu sering kedengaran bunyi krek di tengah malam, padahal nggak ada yang buka. Kadang-kadang kayak ada suara langkah pelan di daerah dapur rumah tersebut. Merinding gak lo tuh kalau tinggal kayak gitu, tiba-tiba ada suara krek lah gitu dari pintu, suara langkah kaki pelan, kayak langkah kaki yang ringan gitu, antara napak dan gak napak gitulah kata si Andeng ini cerita pada gua saat itu. Sampai satu malam nih, si Mbak Rina lagi sendirian di rumah. Mas Budi masih lembur. Pas dia duduk di ruang tamu sambil main HP, tiba-tiba dia ngerasa ada yang lewat di belakangnya. Bayangin nih, lu sendirian, rumah udah sepi dan lu ngerasa ada orang jalan di belakang. Mbak Rina langsung nengok, tapi gak ada, kosong, gak ada siapa-siapa. Dia tarik napas, coba tenang. Tapi pas matanya ngelirik ke sudut ruangan tamu, ke arah lemari kayu itu, dia ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Kayak ada bayangin hitam berdiri di sana. Dia nggak berani lihat lama-lama, buru-buru masuk kamar, selimutan, dan nunggu Mas Budi pulang. Tapi puncaknya malam berikutnya nih. Setelah serangkaian kejadian aneh, Mbak Rina mulai ngerasa rumah ini ada yang gak beres. Tapi dia masih coba pikir positif, sampai akhirnya ada satu malam yang bikin dia sadar mereka harusnya segera pergi. Malam itu, Mas Budi pulang agak larut nih, sekitar jam 11 malam. Mereka sudah siap buat tidur seperti biasa. Mbak Rina pastiin semua pintu terkunci sebelum masuk kamar. Tapi pas udah merebahan, baru mau merem, krek gitu bunyi suara pintu kamar tiba-tiba terbuka. Mbak Rina kaget, langsung nengok ke arah pintu. Dan beneran, pintunya kebuka pelan-pelan. Dia pikir mungkin Mas Budi yang lupa ngunci. Tapi pas dia tengok ke sebelah, Mas Budi masih tidur pulas. Dada Mbak Rina waktu itu sesak banget, bulu kuduknya berdiri.
Dia beranikan diri buat bangun dan nutup pintu lagi. Tapi pas dia mau balik ke kasur, di ujung kamar dekat lemari baju, ada bayangan hitam berdiri. Mbak Rina langsung gemeter dong. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari Mas Budi dan bentuknya samar-samar, kayak siluet orang tapi nggak ada wajahnya. Dia coba merem, tarik napas, berharap itu cuma bayangan atau halusinasi. Tapi tiba-tiba ada suara berbisik nggak jelas. Kata Andi itu suara kayak pas Harry Potter dengerin suara ular. Lu tahu kan segmen itu pas dia ngomong kayak gitu doang gitu loh. Lu tahu kan yang kayak dia ngomong gitu-gitu loh. Gue juga nggak bisa niruinnya, pokoknya kayak suara bisik pelan yang nggak jelas gitu dia ngomong apa. Tapi Mbak Rina secara sadar nih, dia tuh kedenger kayak apa ya? Kayak dari kuping kanannya ini terus kayak muter ke kuping kiri gitu. Creepy banget sih kalau menurut gue, kalau gue ngerasain kejadian itu secara langsung. Mbak Rina sontak langsung teriak sekenceng-kencengnya. Mas Budi pun kaget, langsung bangun. Begitu dia nyalain lampu, bayangan itu udah hilang. Malam itu juga mereka mutusin buat gak tidur di rumah. Mereka langsung angkut si Latif ke rumah orang tua Mbak Rina di daerah Bekasi Kota. Besok paginya nih, mereka ceritalah ke pemilik rumah. Awalnya pemilik rumah cuma diam aja, tapi setelah ditanya lebih lanjut, dia akhirnya ngaku nih. Ternyata dulu rumah ini pernah kosong bertahun-tahun. Bukan karena ada apa-apa, tapi karena lokasinya dulu bekas lahan kosong yang nggak keurus. Pas rumah ini dibangun, katanya sering ada kejadian aneh selama proses konstruksi. Para tukang bangunan sering dengar suara orang manggil-manggil dari atap, padahal waktu itu atap belum dibuat. Ada juga yang ngerasa ada yang ngawasin dari balik jendela, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus pas rumah ini akhirnya selesai dan mulai dikontrakin, nggak ada yang betah lama. Ada yang bilang sering dengar suara langkah kaki di lantai ataupun langit-langit dasar dari rumah tersebut. Padahal rumah dalam keadaan kosong. Tetangga sekitar juga cerita sebelum rumah ini dibangun, di tanah itu pernah ada pohon besar yang katanya jadi tempat tinggal sesuatu lah gitu, dalam tanda kutip. Waktu pohon itu ditebang, beberapa pekerja proyek kena musibah. Ada yang itu dari tangga, ada yang sakit mendadak, dan ada juga yang katanya ketindihan tiap malam. Jadi bisa jadi penghuni lama itu masih ada di situ, dan itu bukan akhirnya. Mbak Rina dan keluarganya akhirnya pindah nih. Tapi sebelum pergi, dia ini sempat ngobrol lah sama ibu-ibu tetangga sebelah rumah gitu kan. Si ibu cuman senyum tipis dan bilang, dulu yang sebelum kamu juga pindahnya buru-buru. Katanya nggak betah, ya kalau emang ada yang ganggu, mending pergi aja daripada kenapa-napa, kata ibu waktu itu. Atau kata tetangga-tetangga lah waktu itu. Ya dia nggak mau lah ya terjadi apa-apa gitulah apapun. Dan juga mereka ini adalah orang yang terlalu cetek ilmunya untuk hal-hal kayak gitu. Jadi nggak mau nimbulin hal-hal ataupun mental buruk kepada anaknya ataupun hal-hal yang nggak mereka inginkan. Ya udah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Nah itulah nih kisah yang diceritain si Andi ke gue waktu nongkrong malam itu. Awalnya gue juga mikir palingan lebay gitu. Tapi pas gue ngeliat cara dia cerita, mimik mukanya, nada suaranya, asli lebre. Kayak orang yang ngalamin sendiri. Jujur aja setelah denger ini, gue malah mikir kayaknya dia lebih cocok cerita di channel gue daripada gue sendiri. Tentang kejahatan nyata secara rahasia, hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah